Rutinitas seperti biasa beres-beres dan masak. Selamat pagi, hai Mam, hai Bun, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Seperti biasa, kegiatan sehari-hari dan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga tentunya. Dan aku awali untuk beres-beres dapur dan lanjut di sini aku mau masak dulu. Jangan salfok sama kulkas aku yang sangat berantakan banget. Edisi lagi males banget untuk ngeberesin. Dan di sini aku mau lanjut lagi untuk motongin semua bahan-bahan yang harus aku siapin, aku masak apa, aku bikin makanan apa gitu ya. Dan ini juga plastiknya, tumpukan sampah plastik banyak banget. Ya begitulah ya Bun. Aku nggak tahu sih ya Bun ya kenapa aku tuh seperti ini. Ya kadang ada juga sih ya Bun rasa magernya, rasa malesnya gitu kan. Tapi ya kadang risih gitu pun kalau ngeliat rumah yang berantakan, rumah yang sangat kumuh gitu ya. Rencananya tuh pengen banget gitu makeover lagi untuk si dapurnya, cuman aku masih bingung sih ya tema apa gitu. Sementara aku tuh suka banget dengan nuansa yang hitam putih gitu loh Bun, nada-nada yang kayak warna putih gitu, aku suka banget gitu ya. Cuman aku masih mikir temanya tuh kayak gimana ya bagusnya, terus nanti renovnya seperti apa gitu. Lagi mikirin gitu, lagi kepengen banget gitu. Terus juga aku lagi ngumpulin budget juga gitu ya. Doain ya Bun ya secepatnya aku bisa merenov atau makeover ulang lagi nih dapur aku. Walaupun nantinya aku makeovernya tuh ala-ala low budget tapi tetap sih ya diusahakan gitu biar enak aja gitu karena rutinitas kita kan sehari-harinya itu lebih banyak di dapur ya kan. Jadi ya pengen aja sih nuansa dapurnya tuh enak dilihat gitu. Karena kita sebagai wanita ya Bun ya seorang perempuan gitu kan banyak banget kepengennya, banyak maunya gitu. Jadi kalau untuk kita tuh kan memang full untuk di rumah sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Tentunya tuh kalau ngeliat rumah tuh rapi, ngeliat rumah tuh bersih, tertata dengan bagus, kan kita lebih semangat lagi ya untuk diam di rumah. Jadi aku kadang gini ya Bun, kalau misalnya dapur aku udah kayak kapal pecah, udah kayak nggak enak banget dilihat gitu kan. Jadi aku sukanya tuh nggak tenang aja, suka kepikiran gitu. Cuman kadang aku lagi mikir temanya seperti apa, nanti aku mau bikinnya kayak gimana gitu. Dan ya kadang suka bingung aja gitu Bun. Jadi ya mudah-mudahan jadi secepatnya aku bisa gitu ya untuk ngerapiin lagi untuk si rumah aku gitu. Doain ya Bun ya. Dan oke lanjut, aku tadi sambil masak ya Bun. Jadi aku sambil masak sambil bebenah sambil beberes rumah gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita tuh kalau lagi melakukan sesuatu pekerjaan di rumah, lebih baiknya itu sambil-sambil ya Bun. Jadi kalau misalnya udah sambil-sambil tuh ngerasanya tuh tenang aja, enak gitu kalau udah sambil-sambil. Jadi cepat aja gitu pekerjaannya kelar. Karena aku udah selesai untuk buka jendela dan gorden, lanjut aku juga untuk dicoper si sambalnya dan ini juga si ayamnya juga udah matang. Karena kan ayam ini cukup lama ya kalau untuk goreng. Jadi kita masih bisa sih tinggal-tinggal sebentar gitu untuk sambil beberes yang lain gitu. Nah ini tahap penggorengan kedua ya. Jadi sambil nunggu ayamnya lagi, aku pergi lagi ke kamar bagian belakang karena berantakan banget. Nah kadang ini diangkat ke depan terus tidur bareng-bareng sama anak di depan TV. Nggak tahu kenapa ya Bun, pokoknya kami itu lebih sukanya tuh tidur di depan TV daripada tidur di dalam kamar. Sebenarnya sih Bun, aku tuh pengen banget tidur di kamar, cuman aku tuh pengen banget menatap kamar itu tuh nuansanya tuh kayak enak banget dilihat, kayak rapi, bersih gitu, tertata gitu. Cuman kadang bingung harus kayak gimana gitu ya. Nah, setelah selesai beresin kamar, aku juga mau ngumpulin baju-baju bekas, baju yang udah nggak bisa dipakai atau baju yang udah nggak layak sama sekali digunakan. Jadi aku masukin dalam karung, rencananya nanti aku mau buang aja gitu. Karena menurut yang aku tahu, misalnya banyak banget barang-barang yang udah nggak kepake, nggak kita gunakan, sebaiknya lebih baik dibuang gitu. Karena menurut yang aku tahu juga ya kan dari ceramah-ceramah gitu atau ustadz-ustadz gitu dia bilang itu penghambat rezeki kita. Jadi banyak banget sih barang-barang aku yang gak aku kepake gitu, rencananya tuh mau aku kumpulin dan rencananya aku mau buang aja. Seperti kayak barang-barang perabotan-perabotan rumahan gitu ya.
banyak banget yang gak aku pakai. Jadi rencananya nanti aku kalau nggak aku timbang ke kilo-kiloan yang ke karah-karah gitu ya. Gitu rencana gitu. Nah, udah selesai bagian untuk ngumpulin si baju-bajunya, aku lanjut lagi ke belakang, terus aku masukin juga untuk si ayamnya untuk tahap penggorengan yang ketiga gitu. Dan sambil nunggu juga, aku juga lanjut mau cuci piring gitu. Nah, kayak gini lah ya Bun, kalau kegiatan aku di rumah, aku tuh sukanya tuh sambil-sambil pegang sana, pegang sini gitu. Jadi pekerjaan tuh full seharian tuh selesai cepat gitu. Tapi kalau kita sebagai berumah tangga nggak bisa yang bilangnya tuh istirahat full ya Bun ya, karena kan nanti kalau kita lagi rebahan sambil tiduran pasti nanti ada aja gitu anak yang kayak gangguin gitu, misalnya kayak minta jajan, minta makan, minta ini, minta itu gitu kan. Pokoknya itu udah lumrah banget sih kalau kita ya Bun ya, kalau sebagai emak gitu ya. Nah, ini udah sambil-sambil lagi aku angkat, terus aku juga masukin untuk si ikan sungainya. Nah, untuk ikan sungainya sendiri juga diberikan sama si adik ipar aku gitu, karena dia dapet gitu ya, jadi dia berikan gitu sama kita semua gitu. Jadi dibagi-bagiin sedikit-sedikit. Jadi sambil nunggu ikannya mateng ya aku lanjut lagi untuk nyuci piring gitu. Jadi ya keseharian aku tuh lebih sukanya sih kayak gini gitu. Kalau misalnya masih ada waktu yang sempat gitu ya aku kerjakan yang lain. Jadi kalau cepat kelarnya udah selesai pekerjaan gitu, jadi kita udah enak enak aja gitu melihat rumah udah rapi dan bersih. Nah, alhamdulillah untuk si piringnya juga udah selesai aku cuci, tapi memang kalau untuk si piringnya juga nggak bakalan selesai ya Bun. Karena kan aku masih masak, nanti bekas aku masuk juga bakalan aku cuci juga. Tapi nggak apa-apa, sinknya tetap aku bersihkan, tetap aku rapikan biar enak aja gitu nanti dipandang mata. Nah, udah selesai bersihkan sih, aku langsung ke depan untuk beresin area depan karena tadi kan bekas tidur semalam gitu. Jadi paginya langsung aku simpan lagi pada tempatnya. Jadi biar enak ngeliatnya, biar rapi untuk area depannya. Jangan salfok juga ya Bun, sama tempat tidur yang buluk kayak gini. Tapi walaupun buluk kayak gitu tuh enak aja sih, nyaman aja tidur di atas busa seperti itu. Nah, udah selesai juga, aku mau lanjut juga untuk bersihin kamar aku. Nah, kalau untuk kamar ini sendiri juga walaupun jarang digunakan, jarang ditempatin, tapi tetap selalu dirapikan dan selalu dibersihkan karena aku orangnya di tim gak suka berantakan, gak suka yang apa ya, pokoknya nggak suka aja gitu ngeliat rumah yang berantakan gitu. Apalagi kalau misalnya kamarnya tuh walaupun nggak ditempatin tapi aku nggak suka kosong gitu, aku pengennya tuh memang ada gitu ya tempat tidurnya, jadi enak aja gitu, nggak mau aku luas kosong gitu. Nah, ini udah selesai, aku lanjut lagi ke dapur dan ikannya juga udah matang cukup segini. Lanjut aku angkat lagi. Nah, cukup segini aja ya Bun, dan aku lanjut lagi untuk masak si sambalnya. Nah, di sini aku masaknya tuh yang simpel-simpel aja ya Bun, jujur bukannya aku nggak bisa masak yang ribet, bukannya aku nggak bisa masak-masak yang lain-lain, cuman kadang faktor anak-anak aku tuh nggak suka ya, karena dia suka aneh gitu kalau misalnya aku masak yang kayak yang nggak biasa mereka makan gitu, jadi mereka tuh kayak keheranan gitu. Nah, sambil nunggu sambalnya juga matang, aku juga mau masak si gulainya sekalian. Nah, ini juga santannya tuh santan beku ya, yang udah beku gitu, aku masukin ke dalam kulkas gitu, jadi kelihatan banget ya Bun susahnya kayak udah beku gini. Dan ini untuk si sambalnya juga udah cukup kayaknya, lanjut aku masukin untuk si ayam dan juga si jengkolnya tadi. Nah, alhamdulillah juga untuk si sambalnya udah cukup segini, lanjut aku angkat aja, aku tuangin ke dalam piring. Masaknya simple, 2 menu, karena aku kalau setiap masak itu wajib aja gitu ada 2 menu. Kalau cuman 1 menu tuh rasanya tuh kayak kurang gitu ya, pokoknya nggak enak aja gitu, pokoknya udah kebiasaan, susah ya Bun untuk dirubah gitu, walaupun kadang ya pemborosan ya gitu kalau masak seperti ini, boros gitu. Tapi nggak tahu kenapa suka aja kalau masak tuh selalu 2 macam gitu. Kadang orang kan kalau udah bikin gulai yang kayak bersantan gitu ya, udah cukup gitu aja masaknya, nanti nggak bakalan ditambah sama sambal, nggak ditambah sama sambal.
Paling nanti kalau misalnya mereka pengen sambal ya dibikinnya cuma sambal ulek doang atau sambal cocol aja gitu. Tapi kalau beda sama aku, pokoknya sambal tuh wajib, tapi harus sambalnya tuh digoreng. Anakku suka sih sambal cocol, cuman kadang akunya aja nggak begitu suka. Nah ini udah selesai aku ngeberesin untuk lap-lapin meja, dan lauknya juga udah aku masukin, dan aku masukin juga untuk si terongnya segini ya. Tadi kan banyak ya terongnya. Nah ini kalau terong besar kayak gini tuh rasanya tuh enak banget menurut aku, karena terongnya tuh empuk lembut gitu. Dan untuk si videonya juga, video udah lama banget nggak sempat aku edit, nggak sempat aku voice over. Bukan karena aku nggak mau voice over, cuman kadang waktunya dan kesempatannya, apalagi aku kan punya bocil ya bun, kadang nanti suka ribut, berisik, ganggu apa segala macam. Jadi suka gitu bun, apalagi nanti kalau misalnya aku tuh kelamaan rebahan sampai lupa untuk mengerjakan pekerjaan rumah, jadi suka terganggu aja sama pekerjaan rumah. Cuman walaupun kepengen juga sih ngonten gitu. Alhamdulillah ini udah selesai. Sekian dulu video dari aku, semoga terinspirasi. Jangan lupa bantu follow, like, comment, dan share. Terima kasih, see you the next video, bye bye.